Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, hari ini kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati berdasarkan tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem. Dan pembelajaran hari ini kita lakukan secara berkelompok. Sekarang saya mau tanya kepada kalian. Coba perhatikan wajah teman-teman kalian di sekitar kalian. Apakah bentuk wajah mereka berbeda atau sama? Nah, mengapa setiap individu mempunyai bentuk muka yang berbeda-beda? Ya, perbedaan inilah yang dinamakan dengan keragaman hayati. Kita akan belajar bersama-sama mengenai materi ini. Simak baik-baik ya. Keanekaragaman hayati adalah suatu keberagaman makhluk hidup yang didasarkan pada ciri-ciri yang dapat diketahui melalui pengamatan. Secara umum, keanekaragaman hayati dibagi menjadi 3, yaitu tingkat gen, spesies atau jenis, dan juga ekosistem. Nah, perhatikan media yang Ibu bawa saat ini. Di sini terdapat rangkuman materi mengenai keanekaragaman hayati secara singkat. Mari kita simak baik-baik. Untuk halaman yang pertama, terdapat keanekaragaman hayati susunan tingkat gen. Kita baca pengertiannya terlebih dahulu. Keanekaragaman tingkat genetik terjadi karena adanya keanekaragaman susunan gen. Jadi, perangkat gen itulah yang menentukan ciri dan sifat yang dimiliki oleh suatu individu. Salah satu contohnya adalah seperti yang di samping, yaitu pada bunga mawar. Meski sama-sama bunga mawar dan mempunyai nama seperti rosebud, tetapi warna kelopak yang satu dengan bunga yang mawar lainnya berbeda. Inilah disebut keanekaragaman hayati tingkat gen. Untuk halaman yang selanjutnya, terdapat contoh keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Mari kita baca terlebih dahulu. Berbeda dengan keanekaragaman tingkat gen, tingkat individu atau jenis ini menunjukkan adanya jumlah dan variasi dari jenis-jenis organisme. Lalu, keanekaragaman ini bisa terjadi karena adanya pengaruh kandungan genetik dengan habitat. Contoh dari keragaman tingkat jenis ini ada pada Aracaceae atau palem-paleman. Bisa diperhatikan contoh di samping ini. Jika diperhatikan secara sekilas, bentuk fisik tanaman ini sedikit mirip, padahal semuanya merupakan satu jenis atau individu yang berbeda-beda. Pohon aren misalnya mempunyai nama latin Arange-pinanta, dan pinang nama latinnya Aracaceae. Selain itu, habitat pohon aren biasa tumbuh di pegunungan, mempunyai struktur daun yang jauh berbeda dengan pohon kelapa yang tumbuh di pantai. Perbedaan habitat inilah yang menyebabkan setiap tanaman tadi mempunyai ciri khusus dari tiap spesies atau jenis. Inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Mari kita buka halaman selanjutnya. Di sini terdapat keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Contohnya terdapat danau, terumbu karang, semak, dan juga perkebunan. Mari kita baca terlebih dahulu. Di atas keragaman tingkat gen dan jenis, ada keragaman tingkat ekosistem. Artinya, setiap ekosistem mempunyai keunikan dan ciri khasnya sendiri-sendiri. Keragaman tingkat ekosistem menggambarkan jenis populasi organisme dalam suatu wilayah. Adanya keragaman ini ditunjukkan dengan adanya perbedaan faktor abiotik serta komposisi jenis wilayah organisme. Nah, dari tiap-tiap ekosistem di samping, semuanya memiliki perbedaan.
baik jenis tanaman yang hidup di sana, hewan-hewan, setiap lingkungan yang saling mempengaruhi. Inilah yang disebut dengan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Nah, dari materi yang telah Ibu sampaikan tadi, ada yang ingin kalian tanyakan? Dari seluruh pertanyaan kalian, Ibu meminta untuk menuangkan jawabannya ke dalam bentuk proyek. Kita akan membuat sebuah penelitian, dan Ibu akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Untuk kelompok A atau yang pertama, kalian akan mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen. Dan untuk kelompok B akan mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Dan untuk kelompok C akan mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ini adalah salah satu contoh lembar kerja peserta didik untuk kelompok A. Mari kita simak baik-baik. Di sini terdapat identitas yang harus kalian isi terlebih dahulu. Kemudian di bawahnya terdapat tujuan pembelajaran, petunjuk belajar, dan juga pertanyaan. Nah, untuk kelompok A akan mengidentifikasi keanekaragaman hayati tingkat gen. Jadi, pertanyaannya di sini memuat hal tersebut. Untuk halaman berikutnya, terdapat alat dan bahan yang akan digunakan. Jadi, teman-teman, tugasnya adalah kalian mengamati terlebih dahulu keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan juga ekosistem. Lalu, jawaban kalian dituangkan ke dalam bentuk pop-up book. Jadi, ini adalah alat dan bahan yang akan kalian gunakan. Kemudian, di bawahnya terdapat langkah-langkah pembuatan proyek. Bisa kalian simak baik-baik. Dan, di halaman berikutnya ada langkah kerja LKPD. Jadi, setelah kalian mengamati dan menuangkannya ke dalam bentuk pop-up book, lalu di lembar kerja peserta didik juga terdapat tabel yang harus kalian isi. Tabel ini memuat pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi kalian. Di sini juga ada analisa data dan juga penerapan. Di bawahnya juga terdapat soal-soal yang harus kalian isi. Dan untuk LKPD kelompok B dan juga C bentuknya sama seperti kelompok A tadi. Namun perbedaannya terdapat di bagian pertanyaan. Kalian bisa mengamatinya dengan kelompok kalian masing-masing. Nah, dari penjelasan yang telah Ibu sampaikan tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Silakan kalian berdiskusikan terlebih dahulu oleh kelompok kalian mengenai pembuatan proyek, dan pengumpulannya dilakukan pada minggu berikutnya. Jadi, pada minggu berikutnya, kita akan melihat hasil proyek yang telah kalian buat dan juga mempresentasikannya di depan kelas. Nah, jika tidak ada pertanyaan, mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.